bagus hormat. Jika kamu umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan semangat. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak memberi kita nikmat, yakni nikmat iman Islam, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa pula salam serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, yakni seorang proklamator tapi tak pernah naik motor, yang membawa dari zaman kegelapan menuju zaman benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Dari zaman orang-orang naik onta sampai zaman orang-orang naik mobil Toyota. Ya Pak. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum yang singkat yang saya beri judul kejadian yang luar biasa ketika Nabi Muhammad lahir. Bu, oi Bu, Pak, oi Pak. Bulan apa ini Pak? Bu, bulan apa? Bulan Mudo. Wah banyak duitnya tuh Bu. Nah, pada saat ini adalah bulan Maulid. Bulan Maulid ini disebut Rabiul Awal. Nah, di sini nih banyak kejadian yang luar biasa ketika Nabi Muhammad ini lahir. Yang diantaranya adalah api agama Majusi itu pada zaman dahulu tak pernah mati-mati. Tapi ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir, tiba-tiba mati. Nah, ini merupakan kejadian yang luar biasa. Di antaranya lagi ada pohon kurma. Pohon kurma itu di mana Bu adanya Bu? Di Arab yo. Coba. Nah, pohon kurma itu kering Pak, mati, tidak subur. Yang kata Bapak tadi, airnya kering di sini. Semoga Allah berikan hidayah untuk hujan. Amin. Amin. Nah, pada zaman itu Rasulullah itu lahir, maka tanaman kurma itu subur-subur semua, baik-baik semua, bisa diambil buahnya. Yang lebih parah lagi, di Ka'bah tuh ada berhala-berhala. Tahu berhala Pak? Berhala itu patung Pak. Nah, patung itu di samping Ka'bah itu mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah patung tersebut, maka ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka hancurlah patung tersebut. Hadirin jamaah Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun apakah Nabi dilahirkan Pak? Bu, pada tahun apa Nabi dilahirkan? Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Kenapa disebut tahun gajah Bu? Disebut tahun gajah karena ketika itu Ka'bah ingin diserang oleh pasukan bergajah. Nah, ketika ingin diserang oleh pasukan bergajah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil berbondong-bondong sebagaimana di dalam surat Al-Fil Allah menjelaskan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah berfirman di surat tersebut bahwasanya Dia mengirim burung ababil berbondong-bondong untuk menghancurkan gajah tersebut. Kenapa ingin dihancurkan? Karena di situ merupakan lahirlah orang yang sangat mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, misalnya di rumah ibu ada kue bulu yang ingin diserang oleh semut, ibu lahiran. Apakah itu disebut tahun semut, Bu? Yo. Tidaklah, karena bukan kejadian yang luar biasa. Kemudian ada lagi yang sangat luar biasa itu, Bu. 3 kecintaan Nabi terhadap umatnya, Bu. Ini saking cintanya Nabi kepada umatnya. Yang pertama adalah, Bu, ketika Nabi dakwah ke negeri Taif. Ketika itu
bukannya disambut dengan meriah, malah disambut dengan lemparan batu. Bayangkan Bu, batu dilempar kena ke mata kakinya, pecah Bu. Mata kakinya berdarah Bu, Pak, berdarah semua. Nah, alhamdulillah kami di sini disambut oleh Bapak Ibu baik-baik. Apalagi bapak-bapaknya baik-baik ya Pak. Yang kedua Pak, saking cintanya Nabi ini ketika sakaratul maut. Nah, sakaratul maut ini masih ingat dengan umatnya. Bayangkan Bu, masih ingat dengan umatnya. Ketika itu di mana suatu cerita, ada cerita orang, Pak, ada cerita dah. Ketika itu Nabi Muhammad itu jatuh sakit Pak, sakit. Kemudian turunlah malaikat Israel menjelma atau menyamar seorang laki-laki yang tampan Pak. Woi, malaikat Israel menyamar yo, yang seramnya sangat luar biasa ya Pak. Nah, ketika itu singkat cerita dia menuju rumah Rasulullah, lalu mengetuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum. Yang jawab siapa Bu? Pak, yang jawab siapa? Yang jawab adalah Siti Fatimah, anaknya sendiri. Nah, ketika itu Bu, dijawab oleh Siti Fatimah, waalaikumsalam. Langsung dibuka pintunya, langsung dia ngomong, wahai tuanku, ada apa engkau ingin kesini? Nah, malaikat Israel ini mengatakan, aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Fatimah ini berkata lagi, sesungguhnya ayahku sedang sakit, jadi tidak bisa diganggu. Singkat ceritanya Bu, 3 kali diketuk pintu rumah. Nabi kita ini mendengar ketukan rumah itu. Lalu Nabi ini memanggil Fatimah, wahai Fatimah, bukalah pintu itu. Yang datang itu adalah malaikat Israel. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar Bu. Nah, jadi ketika ia dikatakan seperti itu oleh Rasulullah, Siti Fatimah itu bergetar, langsung nangis Bu. Karena apa? Ayahnya ini sedang sakit, berarti ingin menyabut nyawa seorang ayahnya. Ya dah Pak. Nah, ketika itu ingin dicabutlah nyawa ayahnya, tapi sebelum dia dicabut, dia bertanya dulu kepada Rasulullah ini, ya Rasulullah, apakah engkau sudah siap untuk mencabut nyawamu? Ini ditanya dulu Pak, Nabi, lemaknya jawab jadi Nabi. Nah, ini ditanya, kemudian kata Rasulullah, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Israel, kalau emang sudah waktunya, untuk apa lagi banyak tungguan? Karena sudah waktunya. Nah, kemudian dicabutlah oleh malaikat Israel secara perlahan-lahan. Sakitnya sakaratul maut dulu bukannya ada sakit, sakitnya luar biasa. Ketika itu untuk hembusan napas terakhir Rasulullah itu saking sakitnya Bu, Pak, di situ saking sakitnya dia berdoa lagi, ya Allah, timpakan rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku sehingga ia tidak merasa sakit seperti yang aku rasakan ini. Masya Allah, ini Nabi cintanya luar biasa kepada umatnya. Jadi kita harus cinta sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Bu, yang ketiga ini ketika kita sudah di akhirat Pak, ketika sudah di akhirat apa Pak? Yang kita nanti-nanti Bu, ya adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Dimana ketika itu kita berada di bawah matahari 7 meter Bu, 7 meter. Bayangkan kita yang di bumi ini panasnya sangat luar biasa, apalagi kita di akhirat nanti. Kepanikan, kebingungan ketika itu ingin meminta pertolongan dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak bisa membantu kita. Karena apa? Karena setiap nabi dan rasul itu punya doa yang mustajab, doa yang langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Musa doa mustajabnya membelah laut. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, tapi Nabi Muhammad ini disimpan doanya ketika di akhirat kelak. Karena apa? Saking cintanya kepada umatnya. Ia tidak ingin rasa umatnya kesakitan, dia tidak ingin umatnya susah payah nanti. Nah, tapi kalau Nabi ini ketika di akhirat nanti dia akan memberi syafaat kepada kita, akan menolong kita walaupun iman kita sekecil biji zahra. Mungkin
di sini kita dapatkan mengambil kesimpulan sangat besarlah cinta Rasulullah kepada kita, sehingga kita mencintai Rasulullah itu tanpa syarat. Sebagaimana Rasul ini adalah pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku mengutus Muhammad adalah sebagai pemberi rahmat seluruh alam. Nah, berarti sangatlah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.